kita bisa bahagia gitu. Maksudnya kita harus bersyukur, terus juga harus tetap bahagia. Di tengah kesibukannya, Amel Carla mendatangi kediaman bocah bernama Suci Anjani. Sejak usia 3 bulan, gadis kecil ini didiagnosis mengidap penyakit hidrosefalus, di mana bagian kepala Suci membengkak akibat penumpukan cairan dalam otak yang menyebabkan rusaknya jaringan saraf dan melemahkan fungsi otak. Kini, bocah malang itu hanya bisa terbaring di ranjang akibat sakit yang dideritanya selama 11 tahun lamanya. Meski begitu, kondisi Suci mulai membaik pasca 2 kali menjalani operasi di bagian kepalanya. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi sama Amel. Nah, hari ini nih Amel nggak cuma sendiri aja. Amel sama ibu, sama adik sepupunya Amel. Hari ini Amel mau ngejenguk adik kecil yang Amel tahu dari teman Amel, sebenarnya dari sosial media juga ada. Dia itu mengidap penyakit hidrosefalus yang membuat kepalanya membengkak akibat cairan di dalam otak. Sekarang kita pengen nyoba datengin ngejenguk ke rumahnya dia. Amel juga bawa sedikit mampir di mana? sedikit makanan biar biar dia senang gitu. Penasaran kayak apa? Ikutin Amel terus. Let's go. Pemirsa, sekarang Amel udah nyampe di rumah adiknya. Sekarang coba kita ketemu sama orang tuanya. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Umurnya berapa, Bu? 11 tahun. Ya, dia ini nama penyakitnya apa, Bu? Hidrosefalus. Jadi itu emang penyakit, sebenarnya Amel mau nanya-nanya nggak apa-apa ya? Ini penyakit nya dari kandungan atau memang baru diketahui sejak kapan? Sejak di luar, umur 3 bulan. Oh, umur 3 bulan. Iya. Gejalanya itu apa aja? Gejalanya cairan. Cairan. Sarafnya kena. Ya katanya harus rutin itunya. Pengobatannya. Dia berobat di mana, Pak? Cipto. Di Cipto. Gitu. Sebenarnya ketahuan awalnya seperti apa gitu? Dan seperti gede, itu matanya kagak kelihatan. Jadi kayak boneka itu Kayak udah boneka, udah malah sih melek tapi nggak lihat. Iya, dari awalnya tuh. Dari awalnya. Iya. Tapi dia sudah, maksudnya bisa ngobrol sama kita atau? Iya dia belum. Oh, belum. Tapi ngerti apa yang ngerti. kita Ngomongin. Makan, Kalau makan. Bapak, ibu, ini putra keberapa? 4. Oh, yang kecil ya? Iya. Oh, iya. Wajah ceria Amel Carla seolah meredup pasca melihat kondisi Suci yang hanya menghabiskan hari-harinya di atas pembaringan. Tak kuasa menahan haru dan sedih, Amel pun berurai air mata pasca Suci dalam kondisinya yang terbatas masih sempat menyunggingkan senyum untuk Amel dan keluarga yang berkenan membesuk dirinya. Maka inilah tangis haru Amel Carla yang merasa berbahagia pasca disenyumi bocah penderita hidrosefalus Suci Anjani. Kemarin November habis operasi lagi. Kelebihan darah Ada kempalan darah. 2 kali. Tapi ini lebih baik daripada yang dulu ya, Pak? Baik kita kecil. Tapi makan biasa? Biasa. Udah ngurangin 4 cm. Alhamdulillah. Cepat sembuh ya, Nak ya? Amin, amin, Ya. amin. Nanti Amel kesini lagi, semoga udah sembuh ya Allah, amin. Kita kesini lagi. Makin kecil. Alhamdulillah makin kecil. Iya, makin ngurangin. Tadinya kecilnya gede. Iya, kecilnya tadinya gede. Senang ya, Nak ya? Bapak duduk. Kan belanja juga menangis kemarin. Iya, deh. Foto-fotonya. Ada ada Bisa nih, Dek? Oh, dadah. Halim. Ih, pintar. Oh, Halim ya. apa itu? Oh, iya. Katanya nangis. Itu sambil yang namanya. Oh, bisa deh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya tadi mainan apa ya? Cuma tangan ini nggak itu aktif yang aku. Oh.
Tadi Pak Suci senyum. Aku bahagia banget sih sebenarnya, kayak ternyata di sela-sela penderitaan, maksudnya orang yang sedih aja bisa bahagia gitu. Maksudnya kita harus bersyukur, terus juga harus tetap bahagia. Semoga diberi kesembuhan. Nah, kita kan lagi berobat terus ini supaya tuntas, supaya bisa sehat kembali, ya bisa sembuh, nggak ada halangan apapun. Itu aja pesan saya. Oke pemirsa Selebrita, makasih banyak ya udah mau ngikutin Amel, berkunjung ke rumahnya Suci, ngejenguk Suci. Dan pemirsa, kita harus doain Suci, semoga Suci lekas sembuh, amin, diberikan kesembuhan. Dan semua pengobatannya, semua yang bikin Suci sakit diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Suci cepet sembuh ya, amin ya Bang. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis, Bapak di sini. Kabar bahagia datang dari pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo. Setelah 6 tahun, Meisya akhirnya melahirkan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki lewat persalinan sesar. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Bambang Araibah. Lantas mengapa Meisya memilih persalinan sesar untuk anak ketiganya? Meluncing anak terbaru dari Baby Romeo dan Meisya Siregar. Kita kasih nama Muhammad Bambang Araibah. Penutupan ya? Tutup pabrik. Tutup pabrik, lihat di sana dong. Tutup pabrik. Tutup pabrik. Jadi ini adalah produk terakhir yang kami launching. Jadi mudah-mudahan penutup jadi anak yang soleh ya nak ya. Bisa jagain kakak-kakaknya, sama bundanya. Bapaknya enggak? Nggak usah. Bapak udah gede. Ya udah itu aja, ada yang mau nanya. Kemarin beratnya 2,540. Lahir di minggu 37 ya, minggu 37, panjangnya 48. Ya, seperti itu. Jam berapa? Oh, jam setengah 9 hari Jumat tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Anak saya semuanya lahir tanggal 25 semua kebetulan. Gitu. Indikasi sih kenapa kita pilih sesar, karena aku anak yang pertama normal, anak yang kedua sesar, anak yang ketiga juga sesar, karena waktu pengalaman pertama tuh pembuluh darah pecah, terus ambeien keluar, jadi recovery-nya tuh cukup lama untuk masalah ambeiennya, malah bukan jahitan normalnya gitu loh. Jadi cukup membuat trauma gitu ya, karena hampir 2 bulan recovery nggak bisa duduk sampai akhirnya yang kedua ketiga sebenarnya dokter juga tidak melarang untuk normal, tapi karena aku yang merasakan betapa luar biasanya recovery ambeien dibanding dengan recovery lahiran normal, aku punya hak sebagai pasien untuk memilih cara lahiran. Dan aku juga berpikir namanya seorang perempuan, seorang ibu, dengan cara apapun dia melahirkan, menurut aku dia tetap seorang ibu. 6 tahun menanti, Meisya dan Baby akhirnya memutuskan untuk kembali menimang momongan. Uniknya, Baby memberi nama Bambang pada si kecil. Nama Bambang meski terkesan familiar, namun bagi Baby itu memiliki makna besar dan akan menjadi kebanggaannya kelak. Lantas apa arti nama putra Baby dan Meisya tersebut? Benarkah Baby berharap putranya kelak menjadi musisi besar seperti dirinya? Bambangnya ya mungkin dipikirnya semua teman saya bercanda gitu ya. Banyak banget teman-teman saya mikir serius akhirnya namanya Bambang. Ya memang serius, kalau sampai ini cowok aku pengen Bambang namanya. Jadi kayak Nazar. Kayak Nazar buat aku. Bang, terus ada R. R ini artinya aransemen sebenarnya. Karena semua anakku selalu aku dahulukan
dengan yang pertama itu adalah lirik Syabila Musakina. Gitu. Yang kedua itu ini song Luisa Mukhadijah. Pokoknya intinya, kesimpulannya sih laki banget namanya semuanya gitu. Intinya kita berharap dia bisa mencontoh sifat baik dari Nabi Muhammad, idola-idola kita berdua lah ya, Nabi Muhammad, Sebastian Bach. Dia punya jiwa pemimpin gitu kan, dia punya akhlak